Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak, marilah bersama-sama kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Semuanya ambil sikap doa yang baik ya dan layak. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas hari ini. Engkau selalu mendampingi kami, khususnya dalam kegiatan kami. Kiranya Tuhan berikanlah kelancaran, agar kami dapat melakukan tugas-tugas pada hari ini dengan penuh tanggung jawab, jujur dan juga penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, agar dalam melakukan kegiatan kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi, lari ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda apapun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, marilah kita mendengarkan renungan pada hari ini. Rendah hati mengakui kesuksesan orang lain. Virus kebencian orang-orang Yahudi terhadap Yesus sudah mendarah daging, sehingga membutakan hati dan pikirannya mereka. Mereka tidak bisa lagi melihat kebaikan dalam diri Yesus dan segala hal yang diperbuat oleh Yesus terhadap mereka. Bahkan mereka bertindak kasar, mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa kesalahan Yesus terhadap mereka sehingga mereka berbuat kasar seperti itu? Tentu Yesus tidak memiliki kesalahan apapun terhadap mereka. Tapi ya karena mereka memiliki rasa iri dan benci kepada Yesus yang menyebabkan mereka itu bertindak kasar. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh Yesus terhadap mereka pasti selalu dipandang sebelah mata, diremehkan, dipermasalahkan, dan selalu dianggap negatif. Jelaslah Yesus itu merasa heran dan berkata, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Situasi yang terjadi dalam bacaan Injil ini sama ya dengan situasi yang terjadi di negeri kita.
Dalam negeri, kita juga banyak menjumpai orang-orang yang bertingkah lakunya seperti orang-orang Yahudi, yang suka bersifat iri hati, membenci, dendam, nyinyir, dan suka menebar fitnah, bahkan hoax ya, dan juga selalu menilai negatif. Semua karya-karya yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi paling suka mengganggu pemerintah dalam memajukan Indonesia. Mereka takut popularitasnya itu merosot dan hilang, sehingga mereka suka membuat kegaduhan di dalam negeri ini. Mereka enggan bersikap rendah dalam mengakui kesuksesan pemerintah dalam memajukan Indonesia. Mestinya mereka itu harus bersyukur memiliki pemimpin yang mau bekerja ya sungguh-sungguh untuk negeri ini. Tapi sayang, memang hati dan pikiran mereka itu sudah dibutakan oleh iri hati, bahkan kebencian, maka selalu menganggap pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Marilah anak-anak, kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan akal budi serta beriman kepada Tuhan, kita harus menjauhkan sifat iri hati dan benci dalam hati kita. Mungkin saja kita juga menjadi salah satu dari mereka yang suka mengeluh terhadap kebijakan pemerintah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemajuan negeri ini. Lebih bijak kita ikut terlibat dan memajukan negeri ini dengan melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus. Ya, bantulah kami untuk tetap setia, percaya kepadamu, ya, untuk melaksanakan kehendak dalam hidup kami. Nah, anak-anak, dalam renungan ini, bahwa anak-anak juga diminta dalam situasi pandemi ini, ya, kalian tentu masih belajar jarak jauh, yang dimana memang semuanya itu harus kita jalani. Tapi kita harus yakin dan percaya semuanya akan berakhir ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu pesan ibu, anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Memang agak berat, tetapi yakinlah bahwa semua itu adalah untuk kalian semua. Ya, kurangi mengeluhnya. Ya, kerjakan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Ya, tentu itu yang diharapkan Tuhan Yesus. Karena apa? Anak-anak Santo Markus adalah penerus bangsa. Ya, penerus bangsa. Jadi tugas utama kalian adalah hanya belajar. Belajar, dan terus belajar, tapi diiringi dengan doa. Itu yang diminta oleh Yesus kepada kita semua, kepada anak-anak semua. Kiranya gitu ya anak-anak ya, renungan pada pagi hari ini. Semoga memberikan makna untuk kalian. Kalian bisa meresapi dan juga kalian bisa melaksanakannya. Tuhan memberkati. Marilah anak-anak, segala doa ya kita satukan dengan doa Bapa kami, Salam Maria, dan juga kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, berkatilah setiap langkah kami, berkatilah kegiatan kami pada hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak kita bangkit berdiri ya, bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Santo Markus.
Baik anak-anak, terima kasih. Kiranya pada hari ini anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas ya, kegiatan dengan baik. Ingat pesan Ibu, kurangi mengeluh, kerjakan dengan penuh sukacita. Ya, selamat mengerjakan tugas, selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati kalian semua.